Pernikahan beda negara selalu memiliki tantangan besar dan sulit. Mulai dari segi bahasa, jarak, dan restu orang tua, banyak juga dari mereka yang memikirkan kehidupan setelah menikah. Seperti berikut ini, Muhammad Mutawalli kini bahagia usai menikahi wanita Turki bernama Eda Nur Yildiz, dan pasangan ini menetap di Turki sejak tahun lalu. Kehidupan Muhammad Mutawalli dan istri bule asal Turki Eda Nur Yildiz saat ini. Muhammad Mutawalli yang berasal dari Jambi, ia mengaku masih mengalami kendala dalam hal berbahasa. Meski sudah mampu berbicara bahasa Turki sedikit demi sedikit, ia masih merasa belum fasih dalam menggunakan bahasa sang istri. Ia dan istrinya Eda Nur Yildiz lebih banyak berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris, namun Muhammad Wali masih kesulitan untuk menggunakan bahasa Turki dengan masyarakat di sana. Hal itu membuatnya kesulitan mendapatkan pekerjaan. Kalau sekarang karena kita masih baru nikah, tapi masih terkendala di bahasa. Jadi orang tuanya Eda sudah bahas ini sebelum menikah. Kemungkinan memang sulit cari kerja, jadi sekarang ini kerjaan tetap belum ada, ungkap Wali, dikutip dari kanal YouTube The Sungkar. Meski belum mendapatkan pekerjaan tetap, Wali bersyukur bahwa ia masih mampu mendapatkan penghasilan dari pekerjaan lainnya. Ia dan Eda juga tengah merintis karir mereka sebagai konten kreator. Keduanya memiliki kanal YouTube yang berbeda. Eda yang memang sudah menjadi selebgram sejak sebelum menikah, telah mendapatkan lebih dari 10,9 ribu subscriber, sedangkan Wali berhasil mendapatkan 22,1 ribu lebih. Keduanya juga kerap mendapatkan tawaran endorse. Tapi kita fokus di YouTube, alhamdulillah ada sedikit endorse. Begitu saja sih, lagi berjuang sebenarnya, ujar Wali. Sejak menetap di Turki, Wali juga kerap diminta untuk menjadi pemandu wisata alias tour guide oleh teman-teman di Indonesia. Akan tetapi, Wali masih ragu karena belum fasih berbahasa Turki. Selain itu, kondisi Eda yang masih berstatus sebagai mahasiswi juga membuat Wali agak sulit untuk menjalani rutinitas kerja yang sibuk. Memang banyak yang tanya, bisa enggak jadi tour guide, tapi karena memang masih belum menguasai, istri juga masih kuliah, belum mau ditinggal-tinggal, ungkapnya. Meski kesulitan mendapatkan pekerjaan tetap, Wali bersyukur bahwa saat ini dia sudah bisa membangun rumah tangga bersama wanita idamannya. Wali pertama kali mengenal Eda lewat Instagram. Pada saat itu Eda merupakan selebgram dengan 14.000 followers. Menurut Wali, perjuangannya untuk mendapatkan Eda cukup sulit. Kita kenal 2 tahunan dan itu pun enggak pernah ketemu. Cuma sering komunikasi lewat WhatsApp, berbagi informasi mengenai Indonesia dan Turki, Wali bercerita. Perjuangan sebelum menikah sebenarnya lebih besar. Dari awal dia memang sudah cinta Indonesia. Dia juga sudah punya 14.000 followers waktu itu, jadi saingannya ketat, sambungnya. Enggak cuma harus meluluhkan hati Eda, Wali juga berjuang dengan statusnya yang berasal dari keluarga menengah ke bawah. Keluarga dicaci maki. Untuk menikahi bule Turki, Wali banyak mendapatkan tantangan. Wali bercerita, keluarganya di Jambi berasal dari kalangan menengah ke bawah. Hal itu membuat ibunda Wali kerap dihina oleh orang-orang di sekitarnya. Memang baru kenal sama Eda, saya langsung minta ridho sama orang tua. Wali tunjukin orangnya, kasih tahu dia orang Turki. Alhamdulillah ibu beri ridho. Tapi setelah itu, cacian dari orang kampung itu besar sekali sampai ibu sering nangis dengarnya.
ungkap Wali. Itu cacian atau hinaan dari orang kampung itu besar, Bang. Besar banget. Sampai ibu. Wali dari keluarga yang bisa dibilang menengah ke bawah, dan rumahnya kayak rumah panggung tua. Sudah lapuklah istilahnya, orang kampung ini kebanyakan keluarga itu dihina. Ah, mustahil menikah sama orang Turki, enggak punya cermin katanya, ia bercerita. Wali kerap kali menerima panggilan telepon dari ibunda yang menangis. Sang bunda selalu bertanya, apakah putranya benar-benar serius untuk menikahi bule Turki. Meski begitu, Wali menghadapi ibunda dengan tenang dan berusaha untuk membuatnya lebih percaya. Ia menyatakan keseriusannya untuk menikahi Eda. Ibu sering menelepon sambil menangis. Tanya apakah Wali serius, tapi Wali bilang insya Allah, sekarang kita tutup kedua telinga kita, biar Allah yang tutup mulut orang, ujarnya. Tak hanya menghadapi keluarga sendiri, Wali juga mendapatkan tantangan dari calon mertua. Dapat restu dari mertua Turki. Perjalanan Eda dan Wali menuju pelaminan tidaklah mudah. Mereka sempat tidak direstui oleh ayahanda Eda. Pria kelahiran tanggal 21 November tahun 1993 itu pun mengatakan bahwa mertuanya langsung menolak mentah-mentah. Alasannya karena mutawali orang asing dan calon mertua khawatir dengan hal tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, dan Wali sudah mengikuti media sosial orang tua Eda, mereka pun mulai mengenal dirinya dari sana. Ia melihat bagaimana keseharian mutawali di tanah kelahirannya. Ayah Eda juga merestui mereka karena melihat Wali yang pandai membaca Al-Quran. Saya grogi, enggak tahu bagaimana nanti tanggapan beliau. Tapi ayah agamanya baik, dia senang sama orang yang agamanya bagus. Lalu saya disuruh ngaji, alhamdulillah setelah itu ayah mendukung, ujar Wali. Menjelang pernikahan, pasangan ini juga masih dihadapin dengan banyak tantangan. Beberapa hari sebelum lamaran, mutawali dinyatakan positif mengidap COVID-19 sesampainya di Turki. Ia bahkan sempat tak memiliki uang karena ATM-nya hilang. Namun pada akhirnya, pasangan ini sampai ke pelaminan dan hidup bahagia membangun rumah tangga sampai saat ini. Bukan cuma Wali yang bersyukur, Eda juga bahagia bisa mendapatkan suami seperti Wali. Eda mengenang momen ketika ia terpesona dengan Wali. Kala itu, ia sedang membuka laman Instagram Wali. Ada suara Wali yang sedang membaca sholawat menyentuh hati aku. Saya rasa, saya telah menemukan belahan jiwa saya. Pada saat itu enggak tahu kenapa air mata menetes, ceritanya Eda.